Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Sadid. Saya di sini ingin menyampaikan rangkuman materi dari pertemuan 9 dan sampai pertemuan ke-15. Yang pertama, kelompok 5, manusia dan pandangan hidup. Pengertian manusia dan pandangan hidup secara bahasa manusia berasal dari kata manu atau Sanskerta, mens atau Latin, yang berarti berpikir, berakal budi atau makhluk berakal budi. Secara umum, manusia adalah makhluk sosial yang senantiasa membutuhkan orang lain. Oleh karena itu, manusia senantiasa membutuhkan interaksi dengan manusia yang lain. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, arti kata pandangan adalah hasil perbuatan memandang, dan arti kata hidup adalah masih terus ada, bergerak dan bekerja sebagaimana mestinya, atau tentang manusia, binatang, tumbuhan, dan sebagainya. Hubungan manusia dan pandangan hidup. Manusia harus mengerti apa arti dari pandangan hidup itu sebenarnya supaya mereka tidak terjerumus pada hal-hal yang bersifat negatif. Pandangan hidup adalah sikap yang paling mendasar yang dimiliki oleh manusia dalam menyikapi permasalahan yang terjadi di dalam kehidupannya. Pandangan hidup dapat dibedakan menjadi 3, yaitu pandangan hidup dari agama, pandangan hidup dari ideologi, pandangan hidup dari proses merenung. Kelompok 6, manusia dan tanggung jawab. Menurut Kamus Ensiklopedia Umum Bahasa Indonesia, tanggung jawab adalah kewajiban dalam melakukan tugas tertentu. Menurut WJS Purwodarminto, tanggung jawab adalah suatu yang menjadi kewajiban atau keharusan untuk dilaksanakan, dibahas, dan sebagainya. Sedangkan manusia adalah makhluk yang berakal budi atau mampu menguasai makhluk lain. Manusia merupakan makhluk yang sempurna karena ia mempunyai jasad atau fisik yang indah dan dilengkapi dengan jiwa atau ruh atau psikis. Hubungan antara manusia dan tanggung jawab. Setiap manusia memiliki tanggung jawab, terutama terhadap dirinya sendiri, serta tanggung jawab kepada keluarga dan orang lain, dan khususnya tanggung jawab kepada Tuhan. Kelompok 7, warga negara. Pengertian warga negara menurut KBBI, warga negara adalah penduduk negara atau bangsa berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya, yang mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai orang warga negara dari negara itu. Hak warga negara. Hak warga negara, hak adalah suatu yang harus didapatkan oleh setiap orang baik ia belum dilahirkan maupun meninggal. Pada dasarnya, setiap orang memiliki hak, baik itu hak di tingkat privasi seperti keluarga sampai tingkat universal. Pengertian negara. Negara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh warga. Menurut Munandar S., negara merupakan alat atau agensi atau wewenang atau otoriti yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat. Bisa juga dikatakan merupakan integrasi dari kekuatan politik sekaligus organisasi pokok dan kekuasaan politik. Kelompok 8, agama dan masyarakat. Pengertian agama dan masyarakat. Agama menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sistem atau prinsip kepercayaan kepada Tuhan, atau juga disebut dengan nama dewa atau nama lainnya yang dengan ajaran, kebangkitan, dan kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan kepercayaan tersebut. Sedangkan masyarakat sebagai terjemahan istilah society adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup atau semi terbuka, di mana sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut. Hubungan agama dengan masyarakat. Dari berbagai budaya yang ada di Indonesia dapat diartikan hubungannya dengan agama dan masyarakat adalah melestarikan budaya. Sebagai contohnya yaitu budaya Ngaben yang merupakan upacara kematian bagi umat Hindu Bali yang sampai sekarang masih terjaga. Kelompok 9, manusia dan keadilan. Kedudukan manusia sebagai makhluk Tuhan. Perlu disadari bahwa setiap manusia itu pada hakikatnya tidak mungkin terlepas dari hidup intern pribadi dan ekstern kehidupan antar pribadi. Hidup intern pribadi tersebut merupakan cerminan bahwa manusia itu sebagai makhluk individu dan sekaligus makhluk Tuhan. Sedangkan kehidupan ekstern antar pribadi merupakan cerminan bahwa manusia itu sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk individu. Manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang pada hakikatnya mereka sebagai makhluk individu. Adapun yang dimaksud makhluk menurut Effendi adalah berasal dari kata in dan divided. Dalam bahasa Inggris,
mengandung pengertian tidak, sedangkan divided artinya terbagi. Manusia sebagai makhluk sosial. Manusia adalah makhluk yang selalu berinteraksi dengan sesamanya. Manusia tidak dapat mencapai apa yang diinginkan dengan dirinya sendiri, karena manusia menjalankan peranannya dengan menggunakan simbol untuk mengkomunikasikan pemikiran dan perasaannya. Manusia tidak dapat menyadari individualitas kecuali melalui medium kehidupan sosial. Pengertian keadilan. Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai suatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Menurut sebagian besar, keadilan memiliki tingkat kepentingan yang besar. John Rawls, filsuf Amerika Serikat yang dianggap filsuf terkemuka abad ke-20, menyatakan bahwa keadilan adalah kelebihan atau flu pertama dari institusi sosial, sebagaimana halnya kebenaran pada sistem pemikiran. Keadilan dalam perspektif Islam, keadilan merupakan harapan yang dapat dirasakan bagi seluruh rakyat dan juga merupakan sebuah cita-cita luhur setiap negara untuk menegakkan keadilan. Keadilan dalam Islam digantungkan yang telah ditentukan oleh Allah dalam Al-Quran dan didukung oleh hadis dari Rasulullah SAW. Kejujuran menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia berarti keseluruhan hati atau ketulusan hati. Seseorang dikatakan jujur apabila ia memiliki kelurusan atau ketulusan hati. Kejujuran atau jujur artinya apa yang dikatakan seseorang sesuai dengan hati nuraninya. Apa yang dikatakannya sesuai dengan kenyataan yang ada. Jujur juga berarti seseorang bersih hatinya dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama dan hukum. Kecurangan artinya apa yang diinginkan tidak sesuai dengan hati nuraninya, atau orang itu memang dari hatinya sudah berniat curang dengan maksud memperoleh keuntungan tanpa bertenaga dan berusaha. Kelompok 10, masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan. Masyarakat adalah sekumpulan individu-individu yang hidup bersama, bekerja sama untuk memperoleh kepentingan bersama, yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, dan adat istiadat yang ditaati dalam lingkungannya. Masyarakat pedesaan adalah sekelompok orang yang hidup bersama dan bekerja sama yang berhubungan secara erat tahan lama dengan sifat yang hampir sama atau homogen di suatu daerah atau wilayah tertentu dengan bermata pencarian dari sektor pertanian atau agraris. Masyarakat perkotaan sering disebut urban community. Pengertian masyarakat kota lebih ditekankan pada sifat kehidupannya serta ciri-ciri kehidupannya yang berbeda dengan masyarakat pedesaan. Hubungan masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan. Masyarakat perkotaan dan perkotaan bukanlah dua komunitas yang terpisah sama sekali satu sama lain. Bahkan dalam keadaan yang wajar di antara keduanya terdapat hubungan yang erat bersifat ketergantungan karena di antara mereka saling membutuhkan. Kelompok 11, pelapisan sosial dan kesamaan derajat. Pengertian pelapisan sosial. Sistem pelapisan masyarakat dalam sosiologi dikenal dengan istilah sertifikat sosial. Kata stratification berasal dari stratum atau jamaknya strata yang berarti lapisan. Sorokin 1999 memberikan batasan sosial stratification sebagai suatu pembedaan penduduk masyarakat dalam kelas-kelas secara bertingkat. Status sosial adalah kedudukan seseorang atau individu dalam suatu kelompok kehidupan sosial. Pengertian persamaan derajat, sifat hubung antar manusia dan lingkungan masyarakat pada umumnya bersifat timbal balik, yaitu masyarakat sebagai anggota masyarakat mempunyai hak dan kewajiban terhadap masyarakat dan terhadap pemerintah dan air. Fenomena terjadinya pelapisan sosial. Dalam kehidupan orang yang berbeda ada stratifikasi atau variasi atau kehidupan orang secara bertahap. Hal itu tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi melalui proses eksistensi yang panjang dan dapat berupa gagasan, nilai, norma, kegiatan sosial atau material. Kelompok 12, konflik sosial dan integrasi masyarakat. Pengertian sosial. Kata sosial berasal dari bahasa Latin yaitu socius yang berarti segala sesuatu yang lahir, tumbuh, dan berkembang dalam kehidupan bersama. Pengertian masyarakat. Masyarakat berasal dari bahasa Arab syaraka yang berarti ikut serta, berpartisipasi, atau masyarakat yang berarti saling bergaul. Pengertian konflik. Konflik merupakan sarapan dari bahasa Inggris konflik yang berarti percocokan, perselisihan, pertentangan. Pengertian integrasi. Integrasi adalah sebuah proses pembauran dalam suatu
sebuah interaksi sosial. Integrasi adalah proses yang dinamis dan terstruktur. Berbagai perbedaan yang ada bisa disatukan dengan sebuah integritas untuk mencapai sebuah tujuan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.